Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idan Ramdhani dari kelas Manajemen I dengan NIM 34021903556. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pada pertemuan ketujuh kali ini kita akan membahas tentang Profitability Index, yaitu dengan unjuk kerja menghitung Profitability Index, terus Break Even Point atau BEF dengan menghitung BEF unit dan BEF rupiah, serta Profitability Ratio atau PR dengan menghitung Profitability Ratio, yaitu Profit Margin, Earning Power, Return of Investment, dan rentabilitasi modal sendiri. Dan yang terakhir yaitu Benefit Cost Ratio dengan menghitung Benefit Cost tetap dan Benefit Cost tetap. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Nah, ini saya membuat tabel seperti ini. Ini merupakan tabel yang saya pindahkan dari NPV atau Net Present Value. Nah, untuk Profitability Index yaitu menggunakan rumus sama dengan total value dibagi investment. Lalu kita klik enter di sini. Ini hasilnya 1,71 dan kemudian untuk mesin B-nya sama untuk Profitability Index yaitu percent value dibagi investment dan hasilnya adalah 1,27. Bisa dilihat di sini. Nah, next selanjutnya yaitu untuk BEP atau BEP ini dia total penjualannya menggunakan rumus yaitu harga jual dikali jumlah produk. Nanti hasilnya yaitu adalah 5 juta. Dan untuk BEP dalam unit yaitu menggunakan rumus sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, ini atau bisa dilihat di sini yaitu dengan jumlah 16.000. Nah, untuk BEP dalam rupiahnya yaitu menggunakan rumus sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual. Kita isi dulu yaitu sama dengan C9 per dalam kurung 1 dikurangi C12 dikurangi C5 dan harganya 4 juta. Next kita lanjut ke profit margin. Nah, ini di dalam contoh ditulis rumusnya di samping. Saya tidak menulis rumusnya di samping karena saya sudah menyalinnya di buku. Nah, untuk profit margin sendiri yaitu menggunakan rumus sama dengan net operating income dibagi net sales dalam kurung ya, di dalam kurung itu dikali 100%. Ya, kita isi dibagi net sales dikali 100%. Nah, ini hasilnya 16,7%. Nah, next kita lanjut ke earning power. Nah, sama earning power juga rumusnya seperti profit margin yaitu sama dengan dalam kurung net operating income dibagi total aset ya dikali 100%. Nah, ini hasilnya 26,7. Nah, kita lanjut ke return of investment yaitu
sama dengan menggunakan rumus sama dengan dalam kurung net operating income dibagi total investment tutup kurung dikali 100% dan hasilnya 33%, maaf. Nah, untuk yang terakhir PR yaitu rentabilitasi modal sendiri atau ROI, yaitu menggunakan rumus net operating income total investment sama hasilnya 33% ya. Nah, untuk ini yang tadi yang tadi ROI. Nah, ini untuk rentabilitasi modal sendiri ini kita isi dulu yang NOP-nya, yaitu menggunakan rumus sama dengan C4 dikurangi C4 dikali C5 tutup kurung ditambah C4 dikali C6. Nah, tutup kurung, ini IAT-nya hasilnya akan muncul yaitu 8.500.000. Nah, untuk rentabilitasi modal sendiri ini menggunakan rumus sama dengan F4 dibagi F5 MS 20 juta tutup kurung dikali F6 ya. Ini yang 100%-nya F6. Kita lihat hasilnya yaitu 42,5%. Nah, ini bisa dilihat. Nah, next kita lanjut ke benefit cost ratio yang tetapnya. Ini merupakan rasio yang tetap, yaitu rumusnya agak sedikit panjang ya. Ini yaitu menggunakan rumus sama dengan C10 sama dengan dalam kurung C10 dikali C11 tutup kurung ditambah C10 buka kurung C10 dikurangi buka kurung C10 dikali C12 tutup kurung 2 kali dibagi C13 ditambah C14. Nah, ini kita lihat hasilnya, kita isi dulu. Nah, ini hasilnya total biayanya yaitu 100 juta. Untuk benefit cost ratio-nya, ini merupakan benefit cost ratio yang tetap. Kita isi yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Hasilnya 1,26. Nah, kita lanjut ke benefit cost ratio yang tidak tetap. Ini ada 3 tahun. Nah, untuk yang pertama, untuk tahun pertama, untuk total biayanya sama ya, rumusnya tidak beda jauh dengan benefit cost ratio yang tetap, yaitu sama dengan kurung buka C10 dikali C11 kurung tutup ditambah C10 ditambah kurung buka C10 dikurangi kurung buka C10 dikali C12 kurung tutup 2 kali ya. Kita isi pelan-pelan. Kurung tutup 2 kali dibagi C13 ditambah C14. Oh, ini ada kesalahan ya. Ini kepencet jadi D13, kita ubah ya, nanti kita ubah. Nah, ini kita ubah yang D13-nya itu harusnya C13 ya. Kita ubah. Nah, ini hasilnya yaitu 100 juta. Nah, untuk benefit cost ratio-nya yaitu menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun dikurangi total biaya, yaitu 1,26, sama seperti benefit cost ratio yang tetap tadi. Nah, untuk biaya tahun keduanya, biaya tahun 2 yaitu total biayanya menggunakan rumus sama dengan kurung buka F10 dikali F11 kurung tutup ditambah
kurung buka F10 dikurangi kurung buka F10 dikali F12 kurung tutup 2 kali dibagi F13 ditambah F14. Nah, kita isi dulu ya. Nah, ini dia nanti hasilnya akan muncul tidak total biayanya. Nah, ini total biayanya naik 10 juta jadi 110 juta untuk tahun kedua. Untuk benefit cost ratio-nya yaitu benefit per tahun dikurangi total biaya. Nah, ini hasilnya yaitu 1,145. Next, kita lanjut ke benefit cost ratio pada biaya tahun 3, yaitu menggunakan rumus sama dengan kurung buka I10 dikali I11 kurung tutup ditambah kurung buka I10 dikurangi kurung buka I10 dikali I12 kurung tutup 2 kali dibagi I13 ditambah I14. Nanti hasilnya tidak akan, total biayanya hasilnya tidak akan jauh, tidak akan beda jauh dengan total biaya pada tahun pertama dan tahun kedua. Nah, kita lihat ini untuk total biayanya yaitu 130 juta. Untuk benefit cost ratio-nya sama menggunakan rumus yaitu benefit per tahun dibagi total biaya. Ini hasilnya 0,965, berarti min ya. Jadi benefit per tahun itu bukan tidak layak. Jadi itunya min. Jadi jumlahnya min. Oke, thank you. Mungkin sekian. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.